Analisis gameplay Cursed Knight. Halo, kenalin nama gue Stadika. Jadi baru-baru ini pihak developer nampilin trailer gameplay dari kelas terbaru yaitu Cursed Knight. Disclaimer aja, kalau video ini dibuat sebelum perilisan resmi Gold and Glory. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, Gen.G bakal ngelakuin early access di 3 negara, yaitu Indonesia, Meksiko, dan Kolombia. Dan early access ini bakal dimulai di tanggal 10 September. Jadi gue bakal analisis hanya berdasarkan video gameplay trailer yang baru aja di-upload oleh pihak developer. Jadi bisa aja gameplay bakal berubah pas waktu perilisan. Dan juga analisis ini hanya pendapat pribadi karena informasi ini sangat terbatas, yang hanya didasarkan pada video yang ini. Jadi dari video tersebut, gue bisa narik kesimpulan Cursed Knight bakal dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Bloodlust dan Rampage. Oke, mari kita bahas Bloodlust terlebih dahulu. Kalau dari namanya, Bloodlust artinya nafsu darah, yang harusnya ini berhubungan sama darah. Bisa aja kelas ini nyerap darah dari lawan atau bisa regenerasi. Oke, mari kita bahas dimulai dari skill satunya. Skill 1. Jadi skill ini masang pagar di depannya yang ngasilin CC dan narik sedikit musuh yang ada di depannya. Menurut gua skill ini bagus banget karena lawan yang ada di depannya bakal susah banget kabur karena areanya lumayan jauh coy. Dan CC-nya nggak cuma berlaku di satu musuh, tapi seluruh area di depannya. Dan ya, gue rasa skill ini cukup bagus kalau dibuat party. Tapi, kalau kalian sadar, CC ini nggak ngasilin damage apapun. Jadi cuma pure CC aja gitu. Dan skill ini punya CC kira-kira 1 detikan. Dan cooldown skillnya sekitar 14 detik. Skill 2. Buat skill ini, gue rasa hanya berfokus pada damage aja. Jadi skill ini adalah pelengkap biar bisa dikomboin sama skill 1. Tapi kalau dilihat dari cooldownnya, skill ini punya CD sekitar 10 detikan. Yang dimana skill ini nggak bisa selalu combo sama skill 1 karena skillnya beda 4 detikan dibandingkan dengan skill 1. Skill 3. Skill ini bernama Break Free, yang dimana berarti membebaskan diri. Karena skill ini berfokus pada buff, gue rasa efek dari skill ini bisa aja menghilangkan efek CC dan debuff. Atau bisa aja selama beberapa detik, penggunanya bisa kebal terhadap CC dan debuff. Dan gak cuman itu, skill ini bisa ngasih sedikit regen dimana setelah skill ini diaktifkan, bisa ngasih regen berkelanjutan sekitar 30 HP di awal dan 5 regen di regen berikutnya. Karena skill ini berfokus pada buff, gak cuman regen dan remove CC, skill ini pastinya bisa aja nambah damage, movement speed, ataupun ngurangin damage yang diterima. Oke, lanjut di tipe yang kedua yaitu tipe Rampage. Kalau dari namanya aja, gue rasa tipe ini adalah tipe barbar. Jadi coba kita bedah skillnya satu per satu. Skill 1. Skill ini ngelemparin kayak kunai gitu. Sejauh ini yang gue tahu skill ini cuma nyebabin damage aja. Karena referensi yang terbatas, bisa aja gue salah. Karena mungkin aja skill ini bisa ngasih pengurangan movement speed ke lawan. Jadi intinya skill ini adalah skill jarak jauh. Awalnya gue kira skill ini damage-nya bakal berkurang saat musuh semakin jauh. Tapi gue salah. Skill ini tetap punya damage yang konsisten walaupun musuhnya jauh. Jadi cukup cocok buat poking atau hit musuh yang kabur. Dan skill ini punya CD yang lumayan singkat yaitu sekitar 7 detik aja. Skill 2. Skill ini berfokus pada buff aja. Karena kurangnya referensi, gue masih bingung dengan efek dari skill ini. Jadi gue asumsiin skill ini bakal ningkatin damage ke lawan atau bisa aja nambahin movement speed. Karena gue
Gue yakin gameplay dari Rampage ini bakal lebih barbar. Jadi skill ini punya CD yang lumayan singkat, yaitu sekitar 9 detik. Skill 3. Skill ini adalah skill yang bikin gue lebih tertarik. Gimana enggak? Skill ini ngejar musuh dengan cara lari kencang banget coy. Dan setelah itu dia ngasilin slash yang ngasilin burst damage yang sakit banget. Gue rasa skill ini bagus banget buat ngejar musuh ataupun kabur di saat keadaan terdesak. Tapi skill ini punya CD yang lumayan lama, di sekitar 99 detik. Setelah gue analisis, gue narik kesimpulan kalau kelas ini itu bagus banget cuy. Yang dimana dia punya damage yang lumayan brutal, dan juga punya area yang lumayan jauh. Dan juga menurut gue dari kedua tipenya punya kelebihan masing-masing. Yang dimana Bloodlust berfokus pada combo, CC, dan sedikit defensif. Dan Rampage yang berfokus ke damage. Ya semoga aja kelas ini bisa tetap balance dengan kelas lainnya. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai kelas ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi sebelum itu, buat kalian yang suka dengan pembahasan game kayak gini, kalian bisa bantu gue dengan subscribe dan like channel gue. Karena gue baru aja bangun channel, pastinya interaksi dari kalian sangat berarti bagi gue. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Terima kasih udah menonton sampai akhir. See you next video.